إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى حضرة جميع المرسلين وجميع الصحابة التابعين وجميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين وإلى رحم شيخنا سيدنا أبائنا وأمهاتنا لقبورنا وإلى جميع المسلمين يا الله خصنا حضرة الحي الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي نفعنا بهم شهر ليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأعد علينا من بركاته ومدنا بأسراره بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya itikafah Subhanallah. Kita lanjutkan pengajian kitab Nasihat. Nasoih jamaknya nasihat. Jadi nasoih beberapa nasihat. Alibad jamaknya abdun. Nasoih alibad beberapa nasihat hamba-hamba Allah. Ini kitab ini berisi nasihat-nasihat kalau ingin menjadi orang selamat dunia akhirat. Yang ngarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, ya, orang Banten, ya, orang Banten, menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah, ya, masyhur, ya, banyak ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas orang yang maksiat karena betul-betul tidak tahan karena hawa nafsu, kemudian taubat, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Seperti Nabi Adam ketika makan buah khuldi di surga karena digoda oleh iblis, ya, dan melalui bisikan istrinya, sehingga apa? Terpaksa makan buah khuldi padahal dilarang oleh Allah. Nah, tetapi hatinya ingkar, maka masih taubatnya diterima oleh Allah. Sebaliknya, iblis tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa? Dia disuruh sujud pada Nabi Adam, tidak mau. Aba wastakbara wa kana kafirin. Dia tidak mau dan sombong. Nah, sombong terhadap perintah Allah, maka iblis tidak akan diterima taubatnya sampai kapanpun. Nauzubillahi min dzalik. Walaupun demikian jangan salah paham, kita maksiat tidak apa-apa lah, yang penting nanti jangan begitu, ya. Maka kita minta kepada Allah semoga dijaga dari maksiat, dari dosa seperti itu. Berusaha, ya, seperti namanya poso-poso, ya. Puasa-puasa ini kalau nggak penting nggak usah ke pasar, ya. Yang saya ini Ustadz ini, ya. Nah, kenapa harus belanja, ya? Karena pasar loh, banyak abang hijau kuning, ya, pemandangan yang tidak karu-karuan, ya. Kalau sengaja memandang itu maksiat dosa, ya, seperti itu. Tetapi dosa kecil, tapi nggak boleh diremehkan. Tapi kalau sengaja memandang lawan jenis dan bernafsu atau syahwat, pahalanya puasa hilang, seperti itu, ya. Seandainya ada santri putri ke pasar, lihat ada tukang becak, gagah, kekenian, nah, akhirnya jatuh cinta, pahalanya hilang, ya, pahalanya puasa hilang, padahal puasanya tidak batal. Nauzubillah min dzalik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan makalah yang ke-10. Wal maqalatul asyirah. Adapun makalah yang ke-10, iku an ba'di zuhad, dari sebagian ahli zuhud, ya, zuhud, ya, ahli zuhud. Wahum utawi ahli zuhad jamaknya zuhdun, ya. Siapa ahli zuhud? Alladzina, yaitu orang-orang
Ihtaqaru yang menganggap remeh atau meremehkan ad-dunya pada harta dunia. Apa kemarin dunia itu? Tiga ta ya, apa? Harta, tahta, wanita. Ya. Ad-dunya harta dunia. Walam yubalu dan mereka tidak mempedulikan. Kalau wali yang zuhud yang terkenal Syekh Uwais Al-Qarni, ya, di Jawa Tengah, di Jogja juga ada orang itu bisa membuat duit, ya, tetapi apa, beliau rumahnya di Jawa namanya gedek, dari bambu seperti itu. Jadi ada orang, "Mbah, saya minta duit, Mbah." Akhirnya beliau mau ngambil subban, bikin aja, saat itu, nah, bismillahirrahmanirrahim, hitungannya saat, nah, diambil, ada duitnya nih. Nah, tapi sudah meninggal sekarang. Kalau masih hidup di sana kita ngaji. Ya, tapi apa? Orangnya sederhana, rumahnya gede seperti itu. Nah, beliau itu kalau diberi karomah bisa membuat duit, tapi nggak senang duit. Nah, kalau kita senang duit tapi nggak bisa membuat duit. Kenapa? Beliau senangnya dengan Allah, senangnya ibadah dan zikir. Itu namanya ahli zuhud, jamaknya zuhad, ya, seperti itu. Bal akhadu walam yubalu dan mereka tidak mempedulikan biar dengan dunia. Bal akhadu bahkan mereka mengambil indah dari dunia, dari harta dunia, qadra dharuratihim, seukuran kebutuhan mereka, kebutuhan itu yang terkenal yang disabdakan oleh Nabi yaitu Syekh Uwais Al-Qarni. Itu apa? Wali yang dijamin surga, doanya dikabulkan, tapi apa pekerjaannya tukang angon kambing, ya. Maka di Ramadan ada santri yang zuhud, ya, namanya Cah Angon. Kalau ada channel apa di dunia maya Cah Angon, nah itu santri Ramadan. Angon, ya. Ya. Jadi Syekh Uwais Al-Qarni seorang wali yang zuhud, ya, tidak mempedulikan dunia. Beliau bekerjanya tukang angon kambing. Maka ketika Nabi masih hidup, ngomong dengan sahabat, nanti kalau kamu ke Yaman, kalau bertemu dengan Uwais, ya, mintalah doa karena doanya dikabulkan. Ya, dia seorang wali. Akhirnya datanglah sahabat Yaman, riwayat Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, ya, wallahu alam, ya. Kalau beliau khalifah, akhirnya datang. Beliau itu khalifah, Khulafaur Rasyidin, suruh minta doa kepada Uwais. Akhirnya datang ke daerah Korni, ya, daerah Koron, bukan Corona, ya, Koron, ya. Pak, di sini ada namanya seorang wali yang namanya Uwais. Ya, ada sini, Pak. Ya, ada tukang angon kambing. Nah, ya itu maksudnya. Nah, itu. Jadi beliau salah seorang tokoh yang zuhud. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lain, beliau sultan aulia, kaya raya, hebat, berwibawa, tapi apa? Semua hartanya disedekahkan. Siapa saja datang minta pasti dikasih. Punya baju dua diminta saya dikasihkan. Punya serban, ya, saya pakai itu, Pak. Silakan. Ya, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut saya pernah dulu seminar Profesor Ahmad Zahro, ya, Rektor UIN Surabaya. Sampai sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani masih mempunyai tanah wakaf di Mesir. Ditanami tanaman, hasilnya diberikan kepada para mahasiswa Al-Azhar Mesir, ya. Semoga nanti salah satu santri Ramadan atau salah banyak, ya, bukan satu, ya. Sebagian hari Ramadan bisa kuliah di Al-Azhar Mesir, amin. Nanti dibuktikan, ya, seperti itu. Iya benar enggak? Waktu itu saya masih
kuliah di Mojokerto ya, Jawa Timur. Satu ayam itu di sana jatah untuk mahasiswa, satu ayam untuk 2 orang. Habis ya kamu Hekal? Ya nggak habis gitu ya. Ukuran orang Arab ya, paling nggak ukuran Pak Peter. Orang Arab gede-gede saya lihat ya. Orangnya gede-gede ya. Ayam saat itu habis orang Arab. Tapi orang Arab itu makan ayam, makan ikan, lauk, nasi. Jadi banyak ikannya daripada nasinya. Nasinya panjang-panjang, berasnya panjang-panjang. Kalau kamu nggak biasa, nggak kolu, ya makan makanan menu Arab karena lain. Nah, tapi kalau wong sehat, pasti kolu ya. Kolu kal kolu untalan. Ya, kolu itu bahasa Arab. Kola kolu kolat kolata kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultu kulna. Tasrif itu ya. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altumma fa'altunna fa'altu fa'alna. Siapa yang hafal? Oh ya dia. Tola tolu tolat tolata tulna tulta tultuma tultum tulti tultuma tultunna tultutulna. Tola ya tulu panjang. Perlu belajar lama ya. Kalau kamu jadi orang alim suwi ya, butuh sabar, telaten ya. Tidak bisa kamu Hekal mimpi aku nanti tamat dari matik langsung buka pesantren. Ini. Ya. Kenapa? Harus belajar nahwu dulu. Harus belajar sorof. Kalau ukuran kamu ukuran kiai harus hafal Alfiyah Ibnu Malik. Harus hafal Imriti, ya. Harus hafal sorof fa'ala yaf'ul fa'lan wa fa'alan wa fa'ilun. Dulu ada ya. Dulu ada cerita ini Pak Victor ya. Ada namanya Pak Nawawi dari Medan kalau misalnya ya. Mondok dulu ya. Dulu sudah menguasai terminal manajer ya, menguasai terminal Jakarta juga. Akhirnya mondok di Yusufsari waktu saya. Dia nggak mau naik kelasnya kelas sorob terus bertahun-tahun. Jadi kelas fa'alaful fa'lan terus ya. Nggak tahunya beberapa tahun, 10 tahun atau 15 tahun ada pertemuan reuni alumni Yusufsari. Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Semuanya bahwa terserah Allah. Beliau punya yayasan di perumahan situ di di Jakarta ya. Bukan di Meruya tapi di sebelah sini ya, Tangerang. Beliau punya yayasan besar. Beliau pengasuhnya ya, Pak Nawawi, Masya Allah. Waktu itu semua teman satu bis dan beberapa mobil mampir, semuanya dijamu, Masya Allah. Ya, itu kuasa Allah. Ya, mondok dulu ya, Hekal ya. Jangan buru-buru dari kiai ya. Tirakat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Man adnaba dzamban, man siapa saja adnaba berbuat dosa, dzamban dengan suatu dosa, ay tahmiluhu maksudnya mengerjakannya, wa huwa utawi man iku yadhaku sambil tertawa-tertawa, ai wal halu adapun utawi keadaan orang tersebut, annahu sesungguhnya dia iku yafrahu bangga, ditahamuli dengan mengerjakan dosa, fa inna Allah maka sesungguhnya Allah iku yudkhilu akan memasukkannya an-nara ke neraka, wa huwa utawi man iku yabki
dalam keadaan menangis. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang berbuat maksiat dengan ketawa-ketawa dan tidak sampai taubat, meninggal dunia, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke neraka dalam keadaan menangis. Lianna hakau, karena sesungguhnya hak man iku ayandama, hendaknya menyesal, wa yastaghfiru, dan minta ampun atau istighfar Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala lidzalika, karena damban, karena dosa tadi. Kalau ada orang maksiat wis tapura ya, ketawa-ketawa, belum sampai taubat sudah meninggal dunia, nauzubillah min dzalik, Allah akan masukkan dia ke neraka, dia dalam keadaan menangis. Waman ato'a, waman, dan siapa saja jika ato'a mengerjakan taat, wahwa, dan utai man iku yabki, menangis, salat tahajud, salat malam, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya. Kenapa menangis? Hayaan, karena malu kepada Allah. Hayaan, malu minallah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa khaufan, dan takut minu dari Allah Ta'ala. Minu dari Allah Ta'ala. Ala taksiri, atas sembrononya. Atas sembronya, taksiri sembrono. Fitil kataati, dalam mengerjakan taat. Fitil kata, dalam mengerjakan taat. Taat atau taat. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala iku yudkhilu, bakal memasukkannya al jannata, surga, wa huwa, hal utawi man iku yadhaku, tersenyum ya, atau bahagia. Siapa yang mengerjakan ibadah ya, puasa, ngaji, sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya, dia menangis ya, karena malu kepada Allah, takut kepada Allah, diberi nikmat, badan sehat, rezeki melimpah, ya Allah kenapa enggak ibadah, ya Allah saya ini zalim, ya Allah, ya tidak kekurangan apapun ya, tapi dia taat, maka besok Allah akan memasukkannya ke surga dalam keadaan tersenyum atau bahagia. Ayafrahu, bahagia, ghayatal farah, dengan sangat bahagia. Lihusuli matlubi, karena berhasilnya yang dicari, karena mendapatkan yang dicari ya. Lihusuli matlubi, karena mendapatkan yang dicari. Wa huwa utai matlub iku afullah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala. Maka banyak-banyak astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Aku minta ampun pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang penting orang itu sebelum meninggal dunia sudah taubat kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Jangan sampai mati belum taubat sehingga yang mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Wal maqalatul hadiyata asyarta, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama yaitu para wali, aulia, orang-orang yang makrifat. Kemarin ulama ada dua, ada ulama yang paham dengan hukum-hukum agama, hukum fikih. Ada ulama yang makrifat, yang aulia, makrifat dengan Allah. Ail aulia, yaitu para wali, latah kiru, jangan meremehkan adzunuba sigor, adzunuba beberapa dosa, asigor yang kecil ya. Aila ta'uddu asigoron, yaitu jangan kalian menghitung-hitungnya. Jangan kalian menghitungnya sigoron sebagai dosa kecil, diremehkan. Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya iku tatasya'abu, bisa bercabang, minha, dari dosa kecil, apa adzunubu, beberapa dosa, al-kibar, yang besar. Waidon, dan juga rubama yakunu, kadang terjadi, apa ghadabullah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala, fitil kasigor, dalam dosa kecil tersebut, dalam beberapa dosa kecil tersebut ya.
dosa ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Kalau dosa kecil mudah taubatnya, mudah diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar harus betul-betul taubat. Dosa besar contohnya nauzubillah min dzalik ya, berzina, mencuri ya, membunuh, itu sangat berat dosanya ya. Kalau orang sudah tahu, sudah Islam, kemudian musyrik, dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi selain musyrik, Allah bisa mengampuni, yang penting betul-betul bertobat. Tetapi walaupun dosa kecil mudah bertobatnya, jangan diremehkan. Apa contoh dosa kecil? Ke pasar ya, yang pasar, apa anak cewek, masya Allah, nanti ya, ada cewek cantik, tapi hatinya, jiwanya melerek dan nafsu melihatnya, masya Allah, ini ya Allah, ini seumpama ya. Tuh Kang Febri ya, yang pasar ya, ini mbok de dodol terasi tapi apa? Kau santok kami ini kalau derek mini ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Disawang dosa, gak disawang mubazir ya. Itu dosa tapi dosa kecil. Tetapi jangan diremehkan. Maksudnya dosa kecil apa? Taubatnya mudah, istighfar dan pulang ke pondok wudu. Makanya kangen hati-hati lah nyupir ya. Hati-hati lah nyupir ya. Gelerengnya bahaya kamar ya. Ya. Saya lek nyupir mobil karena bos sering banyak godaan ya. Saya sering diuji oleh Allah, dikira saya ini supir taksi ya. Ada cewek dekat, Pak, bareng Pak. Bahaya ini. Ya, Masya Allah. Kalau siang apa-apa harus tolong ya, tapi kalau jam 1 jam 2 malam di tengah hutan jangan ya. Nanti kadang-kadang nggak punya kaki dia. Ya, kuntilanak ya. Rupanya di masjid di Gria Praja ini ya, Kang Ghazali baru cerita ya, itu ada hantu apa ya, hantu perempuan apa kuntilanak apa ya, itu nyata. Istrinya Ustadz Ghazali sedang pengajian malam Kamis dan ditinggal ke masjid. Nah, istrinya sedang hamil tua ya, tiba-tiba di kamar didatanginya kayak mak lampir gitu. Didatanginya ya, ada niat karena dia mau mengke manggil Kang Ghazali, malu kebutuhan selimut. Nah, di kamar ya, akhirnya dibuka, oh masih ada. Ya itu ada benar ya, di daerah Perumahan Gria Praja ada ya. Sekarang sudah nggak ada sekarang. Salah takut dengan Ustadz dari mana itu? Metung. Ustadz Andi. Mana Andi ya sebenarnya. Kalau suatu tempat itu nggak dihuni orang, ada tempatnya, ada rumahnya, itu pasti ditempati demit pasti. Kalau nggak percaya, boleh uji nyali, boleh tantangan, silakan Kang Febri nanti malam ya. Tak ada rokok sak bungkus tadi juntek ya, garuk kopi di rumah pojokan itu, rumah belakang sawah. Kita ada rumah kosong itu Pak Pitor kalau uji nyali itu. Ya. Yang sini tapi belakangnya Pak Syukur ya. Belakang ini sawah, terus kolam, rumah itu ya kosong itu ya. Terus ya, mau yang punya rumah aja siang aja nggak berani masuk. Yang punya rumah ya. Ya itu ya memang begitu. Kalau suatu tempat rumah atau apa ya, kalau nggak dihuni oleh manusia, dihuni oleh selain manusia. Dulu ada cerita aneh yang menghuni rumah itu sebelum meninggal. Mungkin dia punya perjanjian yang nggak benar dengan demit mungkin ya. Kalau dia sholat dilempar 5 meter. Iya, saya dikasih cerita langsung. Pokoknya dia sholat langsung terpelanting. Kalau dia sholat langsung terpelanting 5 meter.
almarhum itu ya, Pak ini dulu ya. Jadi kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi kalau bertemu dengan cewek di malam hari di tengah hutan, sebaiknya tutup kaca, ngebut saja. Ya. Ada mobil. Tapi karena kadang-kadang tiba-tiba di dalam, sudah di dalam. Ya, mobil jam 2 malam, hujan-hujan, gerimis, sepi, lewat pinggir kuburan, jalan nih hancur, waduh, nggak bisa ngebut. Masya Allah, untung lampunya nggak mati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan meremehkan dosa kecil. Tetapi nggak tahu ya kalau melihat sundel bolong dosa apa enggak kata saya. Nah, ini sundel bolong wayu. Iya. Arab salaman bengi-bengi jam 1 ya. Begitu dia balik, busuk kan. Ya. Jadi melihat lawan jenis itu dosa, tapi dosa kecil, tapi jangan meremehkan dosa kecil. Dan dosa besar pun kalau bertobat sungguh-sungguh diterima oleh Allah seperti itu. Dosa kecil kalau terus-menerus ya jadi besar. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi sedikit lama-lama habis. Orang makan nasi sak piring, sendoi. Orang hafal Quran ya. Al-Quran berapa? 6.666 ayat. Ya apa lo sedino seayat 6.000 hari khatam kamu. Setahun berapa? 350 hari setahun. Kalau 10 tahun berarti 10 tahun apa? Nah 20 tahun khatam kamu. Pas nasib enak, pas ayatnya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Sod, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Pas giliran ayat yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamman faktubu wal yaktub. Ayat yang paling panjang, satu halaman satu ayat. Wah, umat ini ya. Itu ujian. Santri kalau ngapal Quran sudah melewati satu ayat itu insya Allah akan lulus. Kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau belum melewati itu belum tentu ya seperti itu. Karena saya punya teman namanya Ibrahim ya, teman dulu di Matafi di Surabaya. Pas ayat itu mumet ya, akhirnya dia pusing boyong dia. Jangan meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa jadi banyak. Dan jangan sampai mengerjakan dosa besar. Karena kalau dosa besar tidak bertobat dengan sungguh-sungguh tidak diampuni oleh Allah. Apalagi dosa musyrik. Apa kemarin contohnya? Mulai ke pondok, suwi, kasih-kusuki akhirnya ngingu tuyul. Nah, itu musyrik. Nauzubillahimin dalik itu. Ya, ada itu ya, ada ilmu hitam itu musyrik ya. Ada pakai tuyul, pakai babi ngepet, ada yang pakai gagak ya. Di Kalimantan pakai burung gagak hitam seperti itu ya. Banyak macam-macam ya seperti itu. Ya. Ya santri boleh punya pesugihan tapi bukan tuyul. Surat Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah malam kamu tidak akan kelaparan seperti itu. Ya. Siapa yang baca Yasin dia akan kenyang. Nah, yang orang baca Yasin apa luwe yo bala sendok, bala sego. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sani asyrata maqalah yang ke-12. Ali Nabi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al israr. La saghirata tidak ada dosa kecil ma'al israr kalau terus menerus. Bersama terus menerus.
Fa innaha sesungguhnya dosa kecil bil muadzabati dengan rutin alaiha mengerjakan dosa kecil dino senang yang pasare mau nyanyi yang pasar dengan sengaja. Nah, itu dosa kecil. Ta'adzama maka jadi besar dosa itu. Fatasiru maka jadi apa sawira dosa kecil kabiro tanda dosa besar. Waidon dan juga aidon juga anha sesungguhnya dosa kecil ala azmis tidamatiha dengan niat merutinkannya. Nah, dengan niat atau keinginan merutinkannya tasiru jadi apa saghirah jadi iku kabiratan dosa besar. Fa inna niatal mar'i maka sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi dalam maksiat iku kanat ana apa niat iku maksiatan sudah maksiat. Nah, terus pokoknya nanti malam minggu saya mau nonton konser Lady Gaga ya di lapangan ya seperti itu. Ngejak cewek ya. Niatnya itu sudah dosa. Niat saja sudah maksiat. Niatul mar'i fil maksiat karena masih maksiatan. Sebenarnya kamu ada pengajian Ustadz Abdul Somad LCMM Dr. Abdul Somad ya di lapangan KONI ya. Wes aku pengajian Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat pahala. Wala kabirata dan tidak ada dosa besar mal istighfar bersama dengan istighfar. Ayat taubati yaitu taubat disuruh dia dengan syarat-syaratnya taubat. Faina taubata maka sesungguhnya taubat ikut tamhu menghapus asarul khotiati bekas dosa bekas kesalahan. Wa in kana senajan ono walaupun ada apa khotiah itu kabiratan besar. Taubat itu bisa menghapus dosa walaupun dosa besar. Taubatan nasuha taubat yang sungguh-sungguh. Rawa meriwayatkan hadis ini sahabat Dailami Imam Dailami Adi bin Abbas dari sahabat Ibnu Abbas lakin bitakdimil jumlatil akhirah tetapi dengan mendahulukan jumlah yang belakang anil ula dari yang depan. Wal maqalatu salisatu asyarata maqalah yang ke-13 kila dikatakan hamul arifi tujuan atau keinginan orang yang marifat jika sana'u memuji Allah. Muradul arifi maksudnya kehendaknya orang yang marifat billahi dengan Allah jika sana'u memuji Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala bijamili sifati dengan bagusnya sifat-sifat Allah. Masya Allah. Orang-orang yang marifat selalu berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billah subhanallah Allahu akbar ya. Wa muzahid adapun tujuan orang yang zuhud ikut doa donga ay muradul murid yaitu keinginan berpaling anil zaidi dari berlebihan ala qadil hajat sesuai ukuran kebutuhan minat dunia dari dunia bikol bihik dengan doa dengan hatinya doa dengan doa wahwa utawi doa ikataduruk merendahkan hati ilallah ta'ala pada Allah Ta'ala bisu'alima dengan minta sesuatu indahu di sisi Allah minal khair dari kebaikan merendahkan hati merendahkan jiwa menghadap bahwa meminta kebaikan kepada Allah
Ya, contohnya kita minta, ya Allah jauh-jauhkanlah kami dari corona. Allahumma amin. Kita minta sesuatu kebaikan dari Allah sendiri. Lianna hamal arif, karena sesungguhnya tujuan orang yang ma'rifat iku rabbuhu, Tuhannya. Ini berbicara tasawuf ya, berbicara yang tinggi ini ya, pembahasan ini ya. La sawabu, bukan pahala, wala jannatu, dan bukan surga. Wa muzahid, adapun tujuan zahid, orang yang zuhud, iku nafsuhu, nafsunya zahid. Manfaatu nafsihi, yaitu manfaat dirinya zahid nyatane berupa minas sawabi, berupa pahala, wal jannati, dan surga. Fafarkun, maka berbeda, atau fafarikom, maka berbeda, bainaman, antara orang, himmatuhu, utawi tujuan iman, ikal huru, bidadari surga, dari surga ke dunia ya. Waman, dan orang, himmatuhu, utawi tujuan iman, iku rafus sutur, dihilangkan penghalang mata hati. Ya, kita paling nggak mengenal ada kelasnya orang awam seperti kita, itu kelasnya ya belajar zuhud atau zahid. Ada kelasnya orang makrifat, yaitu para wali tadi. Kalau kita ini beribadah mengharap ridha Allah supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga. Kalau para wali Allah seperti yang saya ceritakan, bisa membuat uang, tapi dia nggak butuh uang. Dia bisa cukup berdoa, uang datang. Tapi rumahnya dari bambu, dari kedek. Kenapa? Dia tidak butuh uang. Dia butuh Allah. Dia butuh ma'rifat dengan Allah. Maka kita harus mengenal itu, paling kita belajar ya, mengenal dan belajar. Jadi para wali Allah seperti itu, para wali Allah yang tujuannya akhirat, mengharap ridho Allah. Yang penting Allah ridho seperti itu. Wal maqalatu Rabbi asyrah, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa bima husna ya hurmatin wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Jumat ya, amal-amal saleh bersih-bersih. Nanti yang laki-laki berjumatan, yang perempuan sholat zuhur ya, seperti biasanya, siapkan setoranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto hari ini, foto hari ini. Jangan jadikan tidur sebagai alat. Oke. Keberhasilanmu untuk mencapai sebuah